Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda semua sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini tanggal 15 Juli tahun 2001 ini saya akan ingin memperlihatkan tentang pemijahan ikan gurami, indukan ikan gurami Padang, dan dua betina indukan gurami soang. Ini saya campur, jadi saya koloni, pejantannya indukannya jantannya Padang 1, betinanya Padang 1, indukan gurami soang 2. Jadi 3 betina, jantan 1. Ini di kolam plastik saya, cuma ukuran 4x2 kurang lebihnya ya, maksimalnya. Ini airnya seperti ini, bening. Terus ini saya kasih, jadi coklatnya ini tak kasih molase. Saya menggunakan untuk buat sarang itu dari ranjang sampah. Ini harganya tidak murah, tidak terlalu mahal. Daripada saya bikin jadi bambu juga ribet. Ini 1, 2, itu saya dari naruh ikan gurami Padang ini kurang lebih 3 minggu di kolam ini. Seminggunya itu saya emang ada kesalahan. Seminggu untuk adaptasi air, 1 minggunya itu tak kasih sarang sama ijuk. Cuma ada kesalahan karena ijuknya itu tak taruh di atasnya ranjang, jadi kena air. Ternyata ikan gurami itu nggak mau kalau kena air posisi basah karena dia bau kerendam air. Jadi idealnya emang bener ijuk harus digantung di atas air, jadi kering ya. Sebelumnya itu dicuci dulu, dibersihin, habis itu dijemur. Nah baru tak taruh di situ. Emang perkembangan sih saat ini cepet, tapi ini baru mulai pembikinan sarang, belum proses telur. Nanti dari pembikinan sarang sampai bertelur menjadi larva itu nanti akan saya unggah terus. Ini juga saya sendiri itu baru mulai belajar dari awal, tapi niat saya itu hobi dan pengen ngerti aja, sekedar pengen tahu seperti apa pemijahan ikan gurami itu, semudah apa dan sesulit apa. Nah ini yang gurami soangnya itu kelihatan itu teman-teman. Nah itu kelihatan ukuran kurang lebih ya sekitar 2 kilo lebih ya,
semuanya 2 kilo lebih. Saya sendiri nggak nimbang, saya perkirakan pokoknya 1,5 kilo sampai 2 kilo kurang lebihnya. Emang sih gede, lumayan gede. Jadi air saya itu emang bersih sampai dalamnya itu kelihatan ya, dalamnya itu kelihatan. Kurang lebih air ini ketinggiannya sekitar saya bikin 80. Saya sengaja itu, biasanya ada yang ngomong ketinggian air idealnya itu kan 30-40 ya. Cuma ini saya bikin dalam ini 80. Terus saya pakai mesin air. Jadi ini sebenarnya juga saya filter cuma ngerakin air doang, air supaya bergerak. Ini tak kasih molase, tak kasih kapur juga. Sebelum kasih molase tak kasih kapur dolomit ya, secukupnya aja, dikira-kira sendiri ukurannya berapa. Saya sendiri juga nggak pakai ukuran, cuma kira-kira aja. Ya mungkin rekan-rekan sih yang udah tahu ya, yang belum ini untuk intinya yang belum tahu ya, yang pemula seperti saya. Jadi ini ya saya sebenarnya mencari ilmu aja, pengen tahu seperti apa, mudah-mudahan berkembang sampai menjadi larva anakan ikan. Saya penasaran. Dan saya sendiri sebenarnya di kampung itu saya punya kolam. Ini saya kan di Bekasi. Di Bekasinya di Pondok Ungu Permai. Nah, ini saya pikir daripada lokasi itu kosong, nganggur, saya iseng-iseng, mudah-mudahan iseng-iseng saya berhasil dan berhadiah. Mungkin suara saya kurang jelas sekali ya, apa kurang kenceng saya ngomong. Saya sendiri juga punya anakan, kemarin beli. Jadi yang indukan yang hitam ini, yang soang ini baru di kolam ini baru dari tanggal 12 hari Minggu kemarin. Ini Senin, Sabtu, baru 3 hari. Jadi 3 hari 3 malam ini di kolam ini. Intinya kemungkinan ini kalau saya lihat itu indukan gurami itu adaptasi kurang lebih itu 1 minggu adaptasi. Nanti setelah itunya kemungkinan dia itu mainnya di dekat sarang terus. Biasanya kalau udah dekat sarang terus itu dia udah ada telur di dalam perut ikan. Kalau udah dia mau bertelur, biasanya dia udah mulai bikin sarang. Jadi bikin sarang itu katanya yang orang senior itu sebenarnya dari betinanya dulu yang bikin, yang mulai. Dari betinanya yang bikin, nanti baru pejantannya itu bantuin sampai selesai. Nah itu pengambilan ijuk itu teman-teman. Nah, oh enggak ngambil ijuk, tapi kelihatannya dia itu mau ngambil ijuk. Nah perhatiin, nah kan, nah itu teman-teman, ini di siang bolong pagi ini ya. Jadi saya review ini pagi. Ini jarak ikan yang ngambil ijuk ini dalam saya ini kurang lebih sekitar 3 meter dari saya. Nah itu ngambil ijuk ya teman-teman. Nah kita masuk, banyak loh teman. Nah mungkin nggak begitu jelas ya, karena di HP agak silo juga posisinya agak silo. Kalau dilihat secara langsung dari sini emang jelas. Tuh masih di mulutnya itu. Nah dia menata sarang. Ini kenapa? Untuk solusi teman-teman juga, masukan untuk teman-teman juga yang pemula. Kebetulan saya bikin kolam ini sebenarnya tadinya bukan buat indukan gurami ya. Sebenarnya saya
pengen bikin biovlog udang fanami. Nah, karena ini yang betinanya juga lagi ngambil nih teman-teman. Nih itu kan kelihatan teman-teman ya, itu betinanya. Ini kalau tak zoom mungkin kelihatan ya. Aduh. Nah itu teman-teman, banyak itu. Jadi kerjasamanya itu emang benar-benar kerjasama ya. Untuk pembikinan sarang itu benar-benar kerjasama. Ini ada silo itu dari plastik saya yang tinggi itu jadinya silo. Kalau enggak kena itu sih enggak silo. Saya mau deketin itu takutnya dia takut. Nah gini teman-teman ya, nerusin yang tadi. Nah itu juga ngambil lagi tuh teman-teman, kayaknya mau ngambil lagi tuh. Tuh ngambil lagi tuh teman-teman. Tuh lagi ngambil tuh. Nah dia agak kaget ya teman-teman. Sebenarnya seharusnya ini kita nggak boleh liatin, karena ini saya review. Jadi untuk seperti saya pemula ini biar tahu. Sebenarnya seperti yang saya katakan dari awal, sebenarnya tuh yaitu tadi, ikan ini baru 3 minggu di kolam saya. Dari sekarang kurang lebih 3 minggu yang gurami padang. Yang 1 minggu sama adaptasi, 1 minggunya dia itu udah kita bikinin sarang keranjang. Habis itu kita kasih ijuk, langsung dia proses pembikinan. Memang yang 1 minggu kemarin itu saya salah, yang saya bilang salah. Ijuknya itu tak taruh di atasnya jadi basah, dia nggak mau, ternyata maunya yang kering. Jadi ini saya lanjutkan yang tadi. Ternyata kebetulan begini, tadinya saya mau bikin kolam udang fanami biovlog, karena adanya waktu saya juga mundar mandir di kampung, jadi nggak fokus di ini. Takutnya kalau untuk ini kan nggak bisa nanganin udang fanami, itu kan harus dilihat dari air terus dicek pengecekan ya. Nah tadinya saya cuma mau beli mesin air buat oksigen, supaya air itu ada oksigennya. Saya sendiri kurang tahu, cuma ikut-ikutan aja. Saya juga lihat pengalaman juga dari YouTube juga. Jadi intinya saya ikut-ikut niru aja, memang benar air jadi bagus. Jadi saya itu beli mesin. Nah kebetulan di akuarium, nah itu saya lihat ikan itu gurami emang itu udah gede, ukuran kurang lebih ya 1,5 kilo sampai 2 kilo. Ternyata itu ada 2, itu jantan sama betina, emang di sono dipisah kebetulan itu. Nah itu kemungkinan itu tadinya ini juga mau tak, sebelum itu pengennya saya mau tak cariin anakan gurami. Nah kebetulan saya tahu indukan gurami ini ya, emang saya dengan pikiran spontan saya coba, saya beli. Emang mahal ini teman-teman, saya beli ya, ini mahal. Satunya itu saya beli itu satunya 500 mintanya, cuma saya tawar itu 2 itu sepasang dapat 900.000. Nah itu yang video saya di awal, memang yang review bukan saya, itu teman saya ngomong ini indukan gurami katanya harga 2,5 juta. Nah itu sebenarnya bohong, bukan saya yang review, cuma saya pengen ngangkat masukin channel aja. Itu kemarin tak buat isi channel ya, karena saya seneng ya gitu kan. Intinya sebenarnya dari seneng ya, jangan nyari apanya dulu. Kalau seneng itu kan berarti hobi itu intinya dari perawatan kolam segala macem, terus perawatan ikan, perhatiin ikan, ngasih makan, itu emang kita bisa terawat lah. Jadi ikan juga senang. Jadi ikan ini intinya, ikan ini bukan ikan liar yang kayak di kolam-kolam tanah, empang tanah ya. Jadi ikan itu udah kebiasaan, karena saya belinya di akuarium kan, ikan ditaruh di akuarium. Itu ikan ini jinak, yang gurami padang ini jinak. Nah ini ikannya, ini yang jantan, yang betina apa yang jantan ini? Jantan.
Ini yang jantan, yang betina di sarang itu. Jadi dia itu jinak. Kalau yang saya beli dari awal jinak. Kalau yang gurami hitam, gurami soangnya itu memang kurang jinak. Masih agak liar. Karena dia juga itu indukan, emang buat indukan juga. Ini saya pesennya itu juga dari Bogor. Kemarin hari Sabtu, tanggal 11 atau 12 kemarin ya, saya sendiri juga lupa. Nah ini saya kasih makan, untuk makannya harian itu emang yang gurami padangnya ini yang udah jinak emang dominan seneng saya kasih tempe. Pelet itu kurang, jadi kangkung itu saya petik, saya petikin. Nah, intinya dibikin rapi lah, jangan dimasukin begitu aja ya. Karena saya pengen merawat kolam juga biar enggak bau, jadi ngasih makannya itu juga kita sesuaikan. Ikan 4 ini kira-kira itu habis gitu dalam 1 hari. Itu tempe juga enggak terlalu banyak, paling sekitar ada 20 potong, tak potong kecil-kecil yang seperti itu kelihatan. Terus peletnya paling sekitar 2 sendok atau 3 sendok. Itu aja peletnya itu enggak dimakan, karena ikannya itu mungkin lagi bikin sarang, kurang nafsu makan. Terus tak kasih juga itu togenya ini apa aja, toge kedelai boleh, kedelai kacang hijau boleh, itu tak campur. Sebenarnya saya juga niru-niru juga. Pengalaman saya juga lihat dari YouTube semua ini, saya lihat dari YouTube semua pengalaman saya ini ya, saya emang saya praktekin. Ini nanti sampai ikan ini nanti bertelur sampai menjadi larva, insya Allah akan saya unggah lagi, akan saya review lagi. Mudah-mudahan berhasil. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, doain saya aja, kita saling mendoakan dimanapun Anda berada, tanpa menyebutkan nama, tidak mengurangi rasa hormat kami. Saya doakan semua Anda yang melihat channel saya doakan sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dilancarkan apa yang diinginkan, cita-citanya, mudah-mudahan semua tercapai. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan saya mendoakan Anda dengan ikhlas juga, insya Allah saya mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah. Nah ini yang hitam ini agak kelihatan ya teman. Sebenarnya ini kalau kita lihat dari tatapan di air langsung, sebenarnya itu mau kelihatan kalau saya pakai HP, pakai kamera ya. Jadi kalau lihat saya langsung, mata saya itu kurang jelas. Sebenarnya jelasnya ini langsung dari mata saya lebih jelas. Ini dalamnya juga kelihatan, dalaman ini juga. Ini kalau jelas di HP ya, itu dasarnya kolam itu bening. Jadi pakannya, peletnya itu jangan berlebihan. Kalau ikan buat indukan ini, untuk pengalaman saya emang dari daun-daunan, kangkung, terus daun lumbu, terus tempe. Cuma itu kurang begitu makan, kurang nafsunya makan. Itu yang kecil-kecil juga ada, anakan ikan gurami juga ya. Ini yang saya pelihara itu saya beli mahal. Itu yang ada kelihatan udah segitu. Itu kemarin nggak salah seukuran korek gas itu saya beli 10.000, tapi di akuarium ya, karena saya penasaran juga. Jadi ikan itu dari ukuran korek gas itu sampai berapa lama saya pelihara, saya rawat. Ikan gurami itu besarnya sampai berapa bulan dan berapa tahun untuk bisa dikonsumsi. Ini kemarin mau beli banyak itu karena harganya satunya 10.000, anakan gurami padang itu seukuran korek gas, karena di akuarium.
di toko akuarium. Nah itu mungkin mahal ya karena di toko. Kalau langsung ke peternaknya langsung, insya Allah sih kayaknya nggak terlalu segitu ya. Emang dibandingkan harga anakan ikan gurami hitam sama gurami padang albino itu emang harganya lebih 2 kali lipatnya untuk gurami albino. Ini bahasa kerennya itu katanya albino katanya, tapi kalau saya terkenalnya ya ada yang menyebut orang banyak itu gurami padang. Saya juga punya juga itu yang baru kemarin itu seukuran korek gas juga, nanti coba juga nanti juga saya mau review. Itu katanya kan di kolam dingin, di air dingin, hawa dingin, ikan itu pembesaran kan kurang cepat, kurang maksimal. Saya itu orangnya itu kan penasaran dan ingin coba-coba, jadi orang yang ngomong itu buat tantangan saya gitu loh. Katanya kan ada yang ngomong idealnya ikan pemijahan ikan gurami ini idealnya itu di kolam tanah ya. Yang paling ideal itu di kolam tanah, itu jelas prosesnya lebih cepat, jadi kayak di alaminya gitu loh. Kalau ini kan bukan alami, modern. Jadi tantangan yang kiranya susah-susah itu emang buat tantangan saya itu penasaran, masa sih nggak bisa kan gitu. Nah ini saya mulai coba-coba ini baru pertama kali, benar-benar pertama kali saya. Nah, ini udah mulai bikin sarang, tapi nanti nggak tahu sampai jadi larvanya seperti apa. Nanti akan saya review lagi. Dan juga jangan lupa bantu subscribe itu juga gratis, jadi Anda juga tidak dirugikan, juga menambah semangat saya juga membuat review channel-channel yang baru. Mudah-mudahan Anda semua juga mendapatkan keberkahan, hasil yang melimpah, rezeki yang melimpah. Saya doakan semua diberikan kesehatan selalu, dan jangan lupa saya dibantu aja untuk tekan tombol subscribe-nya. Jadi tidak ada yang dirugikan, yang nggak dipencet subscribe juga nggak apa-apa. Mungkin channel saya sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan saya review lagi. Untuk perkembangan yang berikutnya itu akan saya review. Jadi kalau mungkin seperti ini aja kan belum ada itu kaget teman-teman. Sebenarnya dia mau ngambil sarang karena saya ini, dia kaget juga. Jadi begini, nanti akan saya review lagi ini seperti apa ya perkembangan berikutnya yang kira-kira untuk menambah pengalamannya lagi nanti seperti apa. Nah ini teman-teman itu lagi ngambil sarang ya, di atas di bawah sarang ya. Nah itu kayaknya tuh mau ngambil lagi. Nah, itu karena sebetulnya tuh dia bawakan hijaunya di bawah ya, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Mungkin di situ dulu teman-teman ya, cukup di sini dulu. Mudah-mudahan semua terhibur dan channel saya ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.